Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 1 sampai 12. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Yesus berangkat ke daerah Yudea dan daerah seberang Sungai Yordan. Di situ orang banyak datang mengerumuni dia, dan seperti biasa Yesus mengajar mereka. Maka datanglah orang-orang Farisi hendak mencoba Yesus. Mereka bertanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Apa perintah Musa kepadamu?" Mereka menjawab, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah untukmu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka pria dan wanita. Karena itu pria meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya lalu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia." Setelah mereka tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan wanita lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istri menceraikan suaminya lalu kawin dengan pria yang lain, ia berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, kesetiaan suami istri. Saudara, Injil mengisahkan Yesus yang dicobai orang Farisi, yang bertanya tentang kehidupan keluarga antara suami istri. Pertanyaan ini memang menjebak. Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya? Yesus menjawab dengan sangat cerdas bahwa sejak semula Allah menciptakan manusia sebagai pria dan wanita. Kemudian akan tiba saatnya mereka akan meninggalkan kedua orang tua dan bersatu dalam perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya bersatu menjadi satu daging. Yesus menegaskan apa yang telah dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Kesetiaan suami istri mencerminkan hakikat perkawinan Katolik. Kesetiaan itu merujuk pada perkawinan Katolik yang monogam dan tak terceraikan. Alasan mendasarnya adalah Allah berjanji kepada manusia akan selalu setia hadir dalam semua pergumulan hidup manusia hingga manusia kembali kepadanya. Buktinya jelas dengan kehadiran Yesus yang menebus dosa manusia. Allah berjanji menyelamatkan manusia dan kepenuhannya terjadi dalam peristiwa Yesus. Oleh sebab itu, perceraian yang terjadi sebenarnya merusak perjanjian antara Allah dan manusia. Kemudian perceraian itu menjadi faktor yang merusak rumah tangga Kristiani. Saudara, membangun kehidupan keluarga Kristiani yang harmonis menjadi tanggung jawab suami istri yang sudah berjanji setia selamanya di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, perkawinan Katolik yang adalah sebuah sakramen haruslah dibangun di atas dasar
kasih yang menyatukan suami istri. Pergumulan soal kesetiaan adalah pergumulan seumur hidup dengan tantangan yang tidak mudah. Karena itu, mari melibatkan Tuhan dalam membangun bahtera rumah tangga kita, agar Tuhan senantiasa menolong kita untuk terus menjadikan keluarga kita sebagai keluarga Kristiani yang bahagia. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.